Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kami dapat lalui hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, tapi akan terus berlangsung dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 14-17. Tertulis demikian: Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menumpang di rumah seseorang, misalnya sanak keluarga atau teman saudara? Ketika hal itu terjadi, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan berusaha untuk bersikap yang baik dan berkenan pada tuan rumah, supaya tidak menjadi beban dan tidak menimbulkan masalah. Bahkan lebih daripada itu, kecenderungan kita bila dalam posisi yang menumpang di rumah orang lain, kita akan berusaha membantu membersihkan rumahnya, menyapu lantai, membantu memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Intinya saudara, kita berusaha menyenangkan hati tuan rumah, supaya kehadiran kita tidak mengganggu, dan supaya kita tidak diusir. Bahkan saudara, kalaupun kita menumpang dengan membayar, misalnya menginap di hotel, Airbnb, atau tempat penginapan lainnya, kita akan berusaha untuk tidak membuat masalah. Kita akan mengikuti aturan dari pihak yang memberikan tumpangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat seperti hal itu, dalam ayat ini kita semua disebut menumpang di bumi ini. Di ayat yang ke-17 dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Kita semua hanya menumpang di bumi ini. Dan itu sebabnya kita harus sadar diri dan bersikap yang baik seturut dengan kehendak Sang Pemilik, yaitu Tuhan. Tuhan adalah pemilik alam semesta ini. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memegang nafas kehidupan kita. Dalam ayat 14-17 ini, dikatakan beberapa hal yang hendaknya menjadi sikap kita sebagai penumpang di bumi, yaitu hidup dalam ketaatan, tidak menuruti hawa nafsu dosa, menjadi kudus seperti Tuhan yang adalah kudus, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terganggu dengan sikap orang lain. Kadangkala kita merasa iri dengan orang-orang yang berdosa, yang hidupnya serampangan saja, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja. Mungkin ada dari kita yang berpikir, mengapa mereka masih saja dibiarkan hidup dan bahkan berumur panjang. Tapi mari kita ingat firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan biarkan diri kita, saudara, terpengaruh lalu ikut-ikutan hidup dalam dosa, karena menganggap Tuhan tidak membalas kejahatan. Semua pasti akan ada balasannya. Orang-orang fasik akan binasa. Yang terpenting bagi kita adalah hidup dalam ketaatan yang total kepada firman Tuhan.
Dalam Mazmur 37 ayat 3-4 tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia." Perhatikan saudara, di sini dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan selama kita menumpang di bumi ini. Ada berkat dan sukacita yang tersedia bagi kita semua yang taat kepadanya, baik ketika kita hidup di bumi ini dan juga saat kita kembali kepadanya dalam kekekalan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Kami sadari ya Tuhan, bahwa kami semua yang ada di bumi ini hanyalah menumpang sementara saja. Engkau mengizinkan kami hidup untuk memuliakan Engkau, hidup seturut dengan kehendak-Mu selama kami ada di bumi ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau taat, mau setia kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup dalam dosa, dalam ketidaktaatan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajar dan menguatkan kami untuk setia kepadamu. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jalan keluar mujizat Tuhan adakan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami, dan kami akan alami kemenangan di dalam Tuhan. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan dalam tidur kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.